Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal karim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan tardahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan tim khidmah Rumah Quran Al-Kautsar dalam program Tahsin Huruf Al-Quran pertemuan ke-11 di hari tanggal 12 Rabiul Awal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mensyukurinya. Syafaat dan syukur. Jadi untuk pertemuan kali ini sudah paslah kita akan membahas makhraj huruf yang berikutnya, yaitu huruf shin. Setelah sebelumnya kita masih membahas mengenai makhraj yang berasal dari lidah atau lisan ya, kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai huruf yang berasal dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, ada huruf O. Selanjutnya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit pertengahan antara lunak dan keras, itu ada huruf K, Ki, Ku. Dan berikutnya kita juga ya sebelumnya sudah membahas mengenai huruf lisan yang berada di bagian tengah, wastul lisan yang bertemu dengan langit-langit, itu ada makhraj huruf jim, ja, ji, ju, baje ya, huruf jim. Berikutnya kita akan membahas huruf yang satu makhraj dengan huruf jim, yaitu di bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit, yaitu huruf shin. Nah, makhrajnya sama dengan huruf jim, berbedanya adalah kalau jim langit-langit itu menempel dengan bagian tengah lidah, akan tetapi kalau shin tidak sampai menempel, hampir menempel tapi ada ruangan ya sedikit ya yang bisa dilalui oleh udara. Oleh karena itu bunyinya berbeda antara jim dan shin. Ketika kita sukunkan pun ya, kalau jim tengah lidahnya menempel ke langit-langit, aj. Kalau shin tidak menempel ke langit-langit ketika kita sukunkan, ash. Sifat-sifat yang dimiliki huruf shin yang pertama adalah hams. Hams artinya suara samar yang disebabkan karena banyak nafas yang keluar ketika menyebutkan huruf shin. Berbeda dengan huruf jim, shin ini memiliki sifat yang namanya hams meskipun mereka satu makhraj. Ya. Ash, ish, ush, wala taqraba hadhihi syajarah. Shinnya jelas banyak nafas yang keluar. Berikutnya makhraj huruf shin dia memiliki sifat yaitu rohwa. Apa itu rohwa? Rohwa artinya berjalan suara. Ketika shin ini disukunkan ya, apa yang berharokat juga ada walaupun tidak sebanyak ketika disukunkan. Shin ini memiliki bunyi yang berjalan lepas dan cenderung lembut. Ash, ish, ush, sya, shi, shu. Nah, suaranya berjalan. Ash, ish, asyamsu, dan lain sebagainya. Dan berikutnya sifat yang dimiliki oleh huruf shin yaitu istifal. Ketika menyebutkan huruf shin, suara akan menuju ke bawah, tidak ke atas. Sya, shi, shu, ash, ish, ush, tidak. Sho, shu, shu, ash, ish, ush, tidak. Sya, suara ke bawah. Berikutnya shin punya sifat yang namanya infitah. Ketika menyebutkan huruf shin,
mulut terbuka. Sya, shi, shu. Ya, tidak mengurung. Shu, shi, shu. Dan yang terakhir, shin punya sifat yang namanya at-tafashi. At-tafashi ini maknanya adalah menyebar. Maksudnya suara sebelum keluar dia menyebar hingga ke bagian bawah mulut atau ke bagian bawah lidah yang ada di bagian dalam mulut. Di dalam kita akan terasa ketika menyebutkan huruf shin ada getaran di bagian bawah lidah. Karena dia sebelum keluar dia menyebar di bagian dalam, di bagian bibir atas, bagian dalam mulut atas dia menyebar, di bagian dalam mulut bawah ya, yang di bagian bawah lidah juga menyebar. Ada getaran, kita akan rasakan. Ya, karena dia menyebar di dalam. Ya, kita rasakan getaran karena dia menyebar di dalam. Asyamsu. Berbeda dengan huruf sin, sa, si, su. Kita tidak merasakan getaran ada di dalam mulut kita atau di bawah bagian bawah lidah kita. Sa, enggak. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat yang dimiliki huruf shin, yaitu at-tafashi. Oleh karena itu berbeda bunyi shin dengan sin. Shin haruslah menyebar di dalam mulut, sin tidak, dia langsung keluar. Nah, kita akan lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sya, shi, shu. Ya, perhatikan. Tidak perlu kita memonyongkan ketika fathah dan kasrah, dan ketika dhamma memang sudah harusnya ya monyong karena itu adalah bukti kesempurnaan huruf yang berharokat dhamma. Sya, shi, shu, bash, bish, bush, ya. Asya, ishi, ushu, syamsya, shimshi, shumshu, shansha, shinshi, shunshu, asyamsu, nunshizuha, yausha, yausha sidrah, syafa'ah, wala taqraba hadhihi syajarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi ketika menyebutkan huruf shin ya, menyebutkannya mirip dengan huruf sin. Nah, minas syaithan itu adalah contoh yang salah. Kenapa dia bunyinya seperti huruf sin? Yang pertama, dia tidak mendatangkan sifat shin yang bernama tafashi. Dia tidak menyebarkan bunyi ataupun suara di dalam mulut, tapi langsung dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak berusaha menaikkan bagian tengah lidahnya. Kalau dia menaikkan bagian tengah lidahnya, ya, proses penyebaran suara di dalam akan lebih mudah. Asya. Kalau tidak dinaikkan bagian tengah lidahnya akan kesulitan kita untuk menyebarkan suara, karena ketika udara mau lewat ya, lidah dinaikkan, itulah yang membuat udaranya menjadi sempit dan akhirnya membuat dia menyebar di dalam. Asya. Kesalahan yang sering terjadi yang kedua adalah memonyongkan bibir ketika menyebutkan huruf shin selain berharokat dhamma. Sya, shin. Nah, itu juga kurang tepat. Dan itu saja kesalahan yang sering terjadi ketika menyebutkan huruf shin. Insya Allah kita mudah menyebutkan huruf shin. Selamat hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya, yang senantiasa mensyukuri nikmat luar biasa, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan cara memaksimalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Salah satunya berupa pelafalan huruf Al-Quran yang baik dan benar. Tugas kita untuk generasi berikutnya untuk menjaga bacaan Al-Quran sebaik mungkin dan mengajarkan semaksimal mungkin yang kita bisa, agar generasi berikutnya juga bisa melafalkan dengan pelafalan yang sebaik-baiknya. Karena itulah mukjizat Al-Quran, cara bacanya juga akan terjaga hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.